Para kekasih, inilah yang akan saya sampaikan. Tadi saya sudah mendahulunya, bahwa bunyi sangkakala itu ada 7. Sekali lagi pernah saya sampaikan, bunyi ini bukanlah sesuatu yang secara audible, di mana kita bisa mendengarnya, ya saudara. Tetapi bunyi ini adalah pertanda, simbolik, dan sesuatu yang mengagetkan. Kita tidak tahu apakah COVID-19 ataukah bencana yang lain yang akan datang, itu merupakan sangkakala yang keberapa kita juga tidak tahu. Tidak ada satu orang yang mengetahui dengan persis. Jadi saudara, yang penting ada 7 sangkakala. Kita tidak tahu sudah nomor berapa saat ini. Dan tidak perlu Anda merekayasa. Begitu banyak pendeta merekayasa sekarang nomor berapa. Memangnya dia tahu? Saya mau tanya, memang dia tahu benar? Saudara, yang terpenting dari 6 sangkakala ini, yang ke-7 jangan saudara tidak tahu. Saudara, berarti kita ada pada zaman warning, pada saat-saat di mana keadaan peringatan ini sangat intens. Tuhan tidak kasih 3 sangkakala atau 4 sangkakala, tapi 7 sangkakala. Saudara, setidaknya kita dari nomor 1 sampai nomor 6 yang kita tidak tahu dengan persis rentang tahun dan periodiknya, saya dan saudara harus tahu. Yang terakhir, aku harus tahu. Saudara, dan inilah rahasia daripada firman Allah. Sebagaimana saya telah sampaikan dan menemukan tema ini, saudara, pewaris sorga. Anda dan saya adalah pewaris sorga. Pewaris sorga, kalau enggak siap, ya enggak jadi masuk sorga. Sekarang ini kita begitu penuh sukacita. Sekarang ini kita begitu beriman, begitu semangat. Aku mati masuk sorga. Ya saudara. Tetapi kalau satu faktor ini saya dan Anda tidak mengerti, yaitu tentang simboliknya 6 trompet atau sangkakala Allah. Kita tidak tahu. Tiba-tiba yang ke-7 dan kita tidak sadar. Gelagapanlah saya. Gelagapanlah saudara. Ya saudara, kita akan tertinggal. Itu sebab para kekasih penting sekali untuk mengetahuinya. Ada 2 ayat yang istimewa dari perjanjian baru, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan ayat 17 yang akan kita baca bersama-sama. Saya dan saudara akan membacanya. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Mari kita akan baca bersama. 1, 2. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Saya ulangi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan wow, katakan amin, katakan saya tidak boleh ketinggalan. Amin. Saudara yang kekasih, ini hal penting sekali. Ketika saya masih kecil, ya saya hanya ikut-ikut kebaktian saja, maklum anak kecil. Saya sudah mendengar ayat ini. Saya masih ingat benar. Ya saudara, kalau semua orang dari masa kecilnya, bahkan sudah sampai tua, sampai meninggal, Tuhan juga belum datang. Sama seperti saya dan saudara, kita ingin menganggap remeh tentang peringatan ini. Jangan anggap remeh. Kalau dia belum datang secara massal, secara universal, bersama-sama dengan para malaikatnya, dan tinggal di angkasa, lalu kita diberuk naik ke atas, kalau itu belum terjadi, kemungkinan kita sudah meninggal lebih dahulu. Nah, ini yang kita tidak tahu, saudara. Makanya
ayat ini harus kita perhatikan baik-baik. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Ini pada bunyi sangkakala yang ketujuh. Saudara, jadi sebelum yang ketujuh ini kita bisa lihat jelas ini saudara. Saya yakin pada sangkakala yang ketujuh itu bunyi yang audible, bisa didengar. Maaf, bahkan orang yang tunarungu, yang punya cacat pendengaran, bisa mendengar. Tidak ada orang yang tidak boleh mendengar pada waktu itu. Semua harus kaget. Semua harus kaget pada waktu itu. Perhatikan. Kenapa? Karena seluruh dunia harus mau apa tidak mau menyambut kedatangan daripada Kristus. Dan dia tidak menjejakkan kakinya kembali di dunia. Tidak, tapi dia di awan-awan, di angkasa. Justru dia yang mengangkat anak-anaknya yang tinggal di dalam dia sampai mati. Mereka yang sudah dikuburkan, mereka akan dibangkitkan lebih dahulu. Dan setelah itu bersama-sama dengan kita, mereka naik ke atas ketemu dengan Tuhan di angkasa. Lalu kita akan dibawa bersama dengan dia. Saudara yang kekasih, jadi inilah skenario pada drama terakhir, babak terakhir daripada drama zaman ini. Yaitu Tuhan datang kembali. Dan dia tinggal untuk sementara menunggu kedatangan kita di angkasa. Saya yakin itu membutuhkan waktu beberapa menit saja. Itu tidak akan memakan waktu berhari-hari, tidak. Ya, itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa saya dan saudara siap apa tidak. Ya, dengan sangkakala yang terakhir. Jadi kita harus tahu dengan persis. 6 sangkakala yang tidak kita ketahui. Bahkan yang membuat bingung, ini sekarang yang keberapa. Ya, tidak perlu tahu. Yang terpenting adalah saya dan Anda pada sangkakala yang ketujuh, aku siap. Katakan amin. Katakan saya siap. Kita harus sadar ya bahwa Tuhan itu selalu berbelas kasih. Gak kepengen saudara dan saya terhilang untuk selamanya. Masuk dalam hukuman. Dia tidak kepengen sama sekali. Berapa kali saudara dan saya jatuh dalam dosa. Oh, kita menganggap orang lain lebih sering jatuh daripada kita. Kadang-kadang kita menganggap kita paling suci dan paling kudus. Padahal engkau paling berdosa. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kedatangan Tuhan adalah tentang memperbaiki pribadi saya. Memperbaiki pribadi saudara masing-masing. Beruntung dengan COVID-19. Saya bilang beruntung. Karena kita boleh berdiam diri. Kita boleh menyimak kembali introspeksi mawas diri. Kita boleh mengadakan satu self-assessment concerning our life that we have already living in this world. So that we can prepare everything before the Lord come back again. In the air. Kalau saya dan saudara menerima dia dan kita tidak layak, kita tidak bisa menerima dia. Di udara kita akan berjumpa, di angkasa kita akan berjumpa dengan dia. Tidak tahu kita pada ketinggian berapa. Apakah masih di stratosfer, apakah sudah di ionosfer, atau sudah outer space, kita tidak tahu. Saudara, tetapi kita akan berjumpa dengan dia di angkasa. Itu sebab kata akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi sekaranglah waktunya. COVID-19 selalu membawa kebaikan bagi mereka yang mengalami, yang percaya kepada firman. Supaya mereka mengalami satu peristiwa yang besar seumur hidup mereka untuk kekal selamanya. Para kekasih, itu sebab sekilas saya akan menyampaikan tentang 7 trompet ini. Ya, saudara. Perhatikan, ada 7 nafiri atau sangkakala. Yang pertama, ketika itu ditiup, saudara, maka semua rumput sepertiga tanaman terbakar.
Akan terjadi kebakaran di mana-mana luar biasa, hutan-hutan pada terbakar. Kemudian sangkakala kedua, trompet kedua dibunyikan, sepertiga dari laut berubah menjadi darah. Dan sepertiga daripada kapal-kapal dan semua makhluk di laut, mereka akan dibinasakan. Sepertiga laut menjadi darah, sepertiga makhluk di dalam air yang berubah menjadi darah ini mati. Ya, kita tidak tahu, seluruh dunia punya tidak karuan. Kemudian yang ketiga, trompet yang ketiga adalah sepertiga dari semua sumber mata air di dunia, semua semua danau berubah menjadi pahit airnya. Sangkakala keempat, sepertiga dari matahari, bulan, dan bintang, mereka akan padam. Kita tahu kita punya pusat daripada gravitasi kita adalah matahari. Matahari kita ini hanya salah satu dari ratusan juta matahari yang lain di outer space yang sangat dan maha luas. Kita mengatakan di alam semesta cuma satu, ya karena orang tidak belajar. Kalau orang belajar tahu itu ratusan juta matahari. Sebagian lebih gede dari matahari kita. Bayangin, ciptaan Tuhan itu sangat dahsyat, sangat luas, sangat tak terhitung. Nah, sepertiga dari matahari, bulan-bulan mengitarinya, kemudian planet-planet kecil yang mengitari bulan-bulan, yaitu bintang-bintang, itu termasuk matahari yang kita belum kenal namanya. Sepertiganya padam. Saudara yang kekasih, ketika para ahli mengetahui bahwa sumber panas dari matahari kita, ya matahari kita yang paling dekat yang menjadi pusat gravitasi dari dunia ini, itu sudah berkurang sekarang. Makanya apa yang terjadi, ya saudara, yang terjadi adalah begitu banyak kematian dan penyakit di dunia. Saudara yang kekasih, itu baru satu matahari. Ini sepertiga matahari, sepertiga jumlah bulan, sepertiga jumlah bintang padam. Saudara, kemungkinan kita sudah meninggal atau kita masih hidup, ya, kita tidak tahu kalau kejadian itu. Sangkakala nomor 5, dunia sudah horeg, dunia sudah gempar begitu macam, saudara, sudah berbau busuk bangkai, karena sepertiga laut, makhluk di dalamnya pada mati. Saudara, maka kelima, ketika ditiup, maka terjadi satu pemusnahan dari tumbuh-tumbuhan oleh semua belalang-belalang yang dikirim, saudara. Dan itu menjadi pemusnahan bahan makanan. Saudara, sangkakala kelima membuat kelaparan yang dahsyat. Kan belum kan? Kita kan belum mengalami kan? Jadi kita sangkakala kelima belum, keempat juga belum. Saudara, karena itu dahsyat banget. Saudara, sangkakala keenam akan ada 200 juta ya tentara yang mulai ngeluruk dan terjadi peperangan yang besar di Armageddon. Saudara yang kekasih, dan itu akan membunuh sepertiga dari penduduk dunia. Ya, sekarang 6 miliar lebih. Ya, saya tidak tahu persisnya berapa. Belum pernah saya baca. Sepertiganya, saudara, 2 miliar lebih manusia mati. Saudara, jadi kalau sekarang COVID-19 ini menghasilkan hanya sekitar 10 ribuan orang yang meninggal di seluruh dunia. Saudara, ini tuh masih belum apa-apa. Betul apa tidak? Sebab nanti akan terjadi sepertiga penduduk dunia akan mati. Saudara yang kekasih, kita harus tahu bahwa mana yang lebih dulu terjadi.
ini peristiwa-peristiwa dengan 6 sangkakala. Dan yang terakhir ke-7, atau kita meninggal dulu. Ini repot kita. Kalau kita tahu bahwa kita hidup sampai segitu, ya kita akan kecil hati. Aduh, aku akan mengalami siksaan. Saudara, kemungkinan besar orang mempunyai kehendak, keinginan, Tuhan kiranya hamba meninggal lebih dulu. Tuhan, pulang ke rumahmu Bapa. Karena peristiwa-peristiwa yang mengiringi sangkakala yang ditiup oleh para malaikatmu ini Tuhan, dahsyat, mengerikan. Aku nggak bakal kuat Tuhan. Menyusul sangkakala yang ke-6, ya sudah, dan menyusul sangkakala yang ke-7, yaitu ketika tadi kita baca dari 1 Tesalonika 4, 16 dan 17, kita diberuk naik ke atas, ketemu Tuhan di angkasa. Ya, wow. Tetapi sayang, pemandangan yang sangat super duper fantastik tersebut tidak boleh diabadikan, tidak boleh dipotret. Sayang sekali. Saudara bertanya, mana pastor ayatnya tidak boleh dipotret pada waktu itu? Tidak usah pakai ayat-ayatan. Jelas ketika engkau diangkat itu tidak membawa apa-apa. Ya, semuanya kita tinggal. Pakaian kita tinggal. Semua yang bukan dari Tuhan kita tinggalkan semua di dunia. Dan kita dibawa dengan tubuh yang baru. Ada handphone? Tidak ada handphone. Ya, jadi saudara, kita menikmati satu pemandangan yang dahsyat dari Tuhan sebelum kita dibawa masuk dalam sorga. Ya, puji Tuhan. Inilah sekilas yang perlu saya sampaikan tentang 7 sangkakala. Supaya hati kita ini merindukan lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang yang kita pikirkan apa setelah beberapa minggu kita mengkarantina diri dalam rumah kita, yang kita pikir apa? Aduh, persediaan uangku habis. Ya, kalau ke ATM, ATM-nya sudah teriak-teriak, mau cepat diisi dan lain sebagainya. Kita berharap dari Tuhan supaya ada sumber berkat yang lain. Saudara yang kekasih, saya percaya semua anak Tuhan yang belajar sensitif terhadap suara Tuhan dan bisa mengerti isi firman, semua anak Tuhan tersebut akan dihidupi oleh Allah dan tidak ada yang akan dibiarkan. Katakan amin. Katakan, angkat tangan saudara. Ya Tuhan Yesus, saya juga, hidupi saya, pelihara saya, jaga saya sebagai biji matamu dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Terus sebelum saya dan saudara diangkat di awan-awan untuk ketemu dengan dia, sebelum itu terjadi, jangan anggap saudara hidupnya setengah mati, melarat. Hidupnya saudara menderita, sekeng dalam bahasa Jawa. Tidak. Engkau dan saya akan dihidupi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu sebab ketika kita mengkarantina diri, mengisolasi diri kita di rumah kita masing-masing, kita harus percaya, aku sekarang menguji iman. Imanku ini tak uji sekarang. Dengan keadaan kekurangan, pendapatan tinggal separuh atau bahkan nol sama sekali, aku harus beriman bahwa Tuhan memelihara aku dan isi rumah tanggaku. Saya akan berpindah kepada kapan masa aniaya 3,5 tahun. Setelah ini. Setelah kita diberuk, diangkat, kita mengalami kenaikan kepengangkatan oleh Tuhan, maka semua orang yang tertinggal, mereka akan mengalami keadaan dijajah dan dikuasai oleh antikristus 3,5 tahun atau 42 bulan. Saudara yang kekasih. Jadi itu terjadi setelah sangkakala selesai. Jadi saudara bisa bayangkan, Tuhan ini memberikan pengetahuan ini kepada Anda dan kepada saya, supaya kita selalu menjaga konduite dan kondisi. Ada dua hal, konduite dan kondisi. Kondisi kita tahu, tapi konduite inilah yang merupakan integritas kita orang. Ya, saya kerja sama saudara, saya tidak punya konduite yang baik, ya integritas saya jelek soalnya. Saya suka mencuri, saya suka korupsi,
Ya saudara, ini konduitnya tidak bagus. Jadi kita orang harus menjaga supaya konduite dan kondisi kita orang bagus. Sekarang harus dirubah. Ada anak Tuhan yang sukanya nyeleweng. Ada anak Tuhan sukanya korupsi. Ada anak Tuhan sukanya ngapusin orang, membohongin orang. Kalau engkau mati kayak apa? Saya mau tanya. Kalau kau mati kayak apa? Masuk neraka kau. Itu sebab penting sekali seorang anak Tuhan dia harus berubah. Ini kesempatan hidupku yang terakhir. Siapa tahu? Aku tidak tahu. Beruntung sampai detik ini aku tidak terinfeksi oleh COVID-19. Beruntung. Oh Tuhan, hamba akan persembahkan hidup hamba untuk kemuliaan nama-Mu saja. Supaya hamba boleh berkenan di hadapan-Mu sampai hamba mati atau sampai Engkau datang kembali. Mana yang kilometernya tercapai lebih dahulu. Wah, itu bahasa mobil itu. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Inilah saatnya. Semua katakan, inilah saatnya. Saya mengubah hidup saya. Makin berkenan di hadirat Allah Bapa. Roh Kudus membantu saya di dalam segala ketidakmampuan, di dalam segala kekalahan, di dalam segala kebodohan akan firman. Roh Kudus membantu saya dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, dengan pendahuluan ini saya akan bawa Anda kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam Yehezkiel 35 ayat 33 ayat yang kelima, mari kita akan baca. 1, 2. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Amin. Para kekasih, ini kisah, ya saudara tahu nabi-nabi besar, itu suaranya juga keras banget. Ya, firmannya juga wah atos sekali. Ya, orang bilang sadis. Ya, itu. Juga Yehezkiel. Ada sangkakala itu beberapa orang prajurit ditugasi untuk ada di puncak-puncak bukit. Zaman dulu nggak ada teropongnya, saudara. Apalagi semacam lensa yang bisa zooming, telelens segala macam, nggak ada. Jadi dengan mata telanjang ini, maka mereka harus mencari tempat-tempat yang strategis. Ya, pohon-pohon yang tinggi, menara-menara, benteng-benteng mereka yang tinggi menjulang. Atau di puncak-puncak gunung. Di antara istana sampai ke puncak gunung, maka raja, jenderalnya menempatkan ratusan tentara pada pos yang masing-masing kira-kira berjarak 1 kilometer. Satu orang di sini, 1 kilometer di sana, satu orang lagi, 1 kilometer lagi agak naik lagi, ada satu lagi. Maksudnya apa? Supaya mereka itu berendeng memberitahu, dari kejauhan aku melihat ada musuh datang. Larilah dia kepada yang temannya yang ada di depannya. Temannya mendapat berita, lari lagi kepada temannya lagi 1 kilo lagi. Sampai akhirnya sampai di telinga raja. Dan ibu kota bisa menyiapkan tawanan. Nah, ini kira-kira demikian. Saudara, nah setiap beberapa tentara ini, beberapa pos ini, ada orang yang meniupkan sangkakala ke arah ibu kota negara. Mereka memakai trompet mereka dari tanduk dan mereka meniupkan. Mereka punya sangkakala. Kemudian kira-kira 2 kilo lagi, sana juga meniupkan sangkakalanya lagi. Terus sampai ke ibu kota. Nah, Yehezkiel mengatakan, tetapi ia yang mendengar suara sangkakala tidak mau diperingatkan. Itu banyak pengorbanan, saudara. Tentara-tentara ini tidak tahu makannya apa. Terserah, kamu mau makan apa?
kamu mau makan ular, kamu mau makan ayam, bebek, atau burung, kamu harus hidup sendiri. Kamu ditugasi di tengah-tengah hutan dan di lereng gunung. Penuh pengorbanan ini, yang jaga ini. Kalau dia sudah meniupkan trompetnya, tetapi di kerajaan, raja dan penduduk kota tidak menggubris, habis semuanya, mereka menanggung darah mereka sendiri. Karena mereka sudah diperingatkan. Saudara, sekarang kita mau tarik ini ilustratif. Ini kisah ilustratif ini kepada diri kita. Iya ya, aku sudah seringkali diperingatkan. Aku seringkali sudah diperingatkan. Ya, ketika aku masih karena aku nakal, guru sekolah minggu sudah memperingatkan aku. Kemudian aku menjadi anak remaja, anak muda, ya, pimpinan dan pelayan di youth, kebaktian kaum muda memperingatkan aku. Kemudian aku menikah. Tuhan memperingatkan banyak hal melalui gembala sidangku, melalui firman yang keras, peristiwa ini, peristiwa itu, segala macam. Sampai sekarang, puluhan peringatan ada di dalam hidupku. Kalau dengan peristiwa COVID-19 ini, aku nggak sadar, aduh, bakalnya aku dapat peringatan lebih dahsyat lagi deh. Lebih dahsyat lagi. Saya tidak nakut-nakutin saudara. Tahu nggak saudara, saya dibayar oleh Tuhan menghibur saudara. Tetapi kenapa Tuhan memberitakan firman yang begini keras? Karena seperti ilustrasi yang saya katakan tadi. Berendeng kira-kira antara mereka tidak bisa mengukur dengan persis ya. Tetapi perkiraannya ada antara setengah kilo sampai 1 kilo. Setiap tentara itu berdiri senjata komplit. Tidak tahu nanti makannya dari mana. Sampai ada aplosan dari kerajaan mengganti mereka. Saudara, saya beritahu ya. Begitu banyak peringatan. Juga COVID-19. Supaya apa? Supaya kita ini aware, ngerti, nyadar. Kalau saya dan Anda nyadar, maka kita selamat. Tetapi kalau saya dan Anda tidak nyadar, maka kita akan terhilang untuk selama-lamanya. This is the calling of God. The trumpet is sounding to our ears. Every time we receive so many things, problem, and every kind of diseases, and any temptation and trial in our life, then we have to recognize this is the sound of the God's trumpet. Sound of the God's trumpet. So that we have to be aware and we have to be repentant ourselves. So that we can do and we can live properly righteousness lay before Him. Sebab kalau sampai saya dan saudara tidak memperingatkan sekian puluh kali. Iya itu memang itu. Wah itu istri saya itu diperingatkan. Anak saya itu diperingatkan. Orang tua saya diperingatkan. Suami saya diperingatkan. Enggak nyadar. Loh, enggak usah nuding orang lain. Enggak usah bicara tentang, enggak usah eleng tentang orang lain diperingatkan. Dirimu sendiri. Bila Anda dan saya ini biasa menuduh dan menduding, Alkitab mengatakan, Nabi Yesaya katakan, turunkan jari telunjukmu terhadap orang lain. Turunkan, stop, enggak usah menduding orang. Tapi mawas dirilah. Karena sesungguhnya hukumanmu itu mengerikan, kata Yesaya. Jadi kalau saya dan saudara nggak nyadar, percuma. Firman disampaikan juga percuma. Ini sebab Yehezkiel mengatakan, kau mendengar suara sangkakala, kau nggak mau diperingatkan, darahmu tertimpa kepadamu sendiri. Tetapi kalau kamu mau diperingatkan, kamu menyelamatkan nyawamu. Ya. Ini dengan bahasa kontroversinya saya bacakan. Itu sebab betapa penting saya dan Anda ini menjadi seorang anak Tuhan yang selalu nyadar. Dan ketahuilah seorang anak Tuhan yang selalu mengambil pelajaran yang baik dari semua musibah yang menimpa hidupnya adalah seorang anak Tuhan yang bakal dimuliakan dan bakal dipakai oleh Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia.